wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, salam tani. Senang sekali Ayo Bertani kembali hadir menemani sore hari Anda ya, tentunya bersama saya Kori di sini. Baik pemirsa, seperti biasa ya Ayo Bertani akan memberikan informasi seputar dunia pertanian. Untuk itu bagi Anda pecinta dunia tani, Anda harus menyaksikan acara ini sampai dengan akhir acara nanti ya. Baik, kalau kemarin kita sudah banyak sekali membahas tentang dunia pertanian ya, tanaman hias ataupun yang lainnya, wah sudah banyak deh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tanaman hias juga ya. Di sini kita akan membahas tanaman sukulen. Jadi kita akan mengenal tanaman sukulen. Ini dikenal dengan si mungil pembawa hoki. Wah, ini pasti penasaran ya pemirsa yang juga pecinta tanaman hias. Ayo saksikan terus ya. Dan kali ini Kori sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa tentunya ya. Nanti akan memberikan banyak sekali informasi tentang tanaman sukulen ini untuk Anda. Di studio sudah hadir bersama Kori di sini ada Bang Wilbert Jeffrey Iskandar. Beliau ini adalah pembudidaya tanaman sukulen. Selamat sore Bang Wilbert. Ya. Sehat Bang? Sore, sehat. Sehat. Wah, oke. Nah, oke pemirsa, Kori sudah bersama dengan Bang Wilbert di sini. Beliau adalah pembudidaya. Nah, selain pembudidaya ya, mungkin kita perlu mengenal juga ini beliau sebenarnya apa saja kegiatannya. Bang Wilbert, sebelum kita bahas nih tentang tanaman mungil ini, kita pengen tahu dulu dong, pengen mengenal Bang Wilbert lebih jauh ya. Kegiatan sehari-harinya apa aja nih Bang? Ya, saya hanya ada bisnis keluarga. Saya bantu. Bisnis apa? Bisnis keluarga. Oke, bisnis Jual keluarga. jual beli. Terus ini saya hanya sampingan, tapi berawal dari hobi. Oh, oke. Berarti berawal dari hobi, hobi tanaman juga berarti ya. Nah, Bang Wilbert sejak kapan ini mulai mencintai dunia tanaman, kemudian kenapa memilih tanaman sukulen ini untuk dibudidayakan, Bang? Kalau dulu itu saya mungkin dari zaman SMA ya, suka akuarium dulu. Akuarium. Atau aquascape. Oke, Kan aquascape. itu kan tanaman juga kan. Iya. Jadi itu ada teknik-tekniknya. Nah, dari sana saya pelajari cara menata. Oke. Terus tahun sekitar 2017 itu saya baru mulai mengetahui adanya sukulen. Baru tahu ada jenis sukulen itu. Barulah tuh saya tanya teman-teman, tahu nggak ini apa tanaman yang pencinta juga yang hobi-hobi juga. Jadi mereka ada yang sukulen, dikasihlah aku sukulen satu aja. Terus dari situlah saya ketagihan. Tertarik ya Jadi dari satu itu ya. Apanya sih Bang Wilbert kalau boleh tahu yang dari satu itu tadi kan jadi sekarang hobinya sampai berkelanjutan, itu kenapa bisa mencintai sukulen? Karena aku rasa mereka sangat abadi. Abadi. Mereka kalau misalnya Anda punya satu saja, kalau perawatannya bagus, bisa berduplikat dia. Jadi tanaman yang ada di sini mungkin dari ratusan tahun sudah ada nih. Mungkin yang ini adalah anak dari tanaman yang dirawat tahun sudah ada. Itu sejarahnya. Saya suka. Wah, luar biasa. Jadi itu mengapa Bang Wilbert tertarik, karena memang tanaman mungil ini dia abadi begitu ya. Hidupnya tahan lama begitu ya Bang ya. Wah, luar biasa. Nah, bagi Anda juga ya pemirsa yang suka juga ya tanaman-tanaman hias, ini cantik sekali loh pemirsa ya, mungil-mungil menggemaskan gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari jauh mungkin kalau secara ini seperti kaktus juga ya Kayak Bang ya. kaktus. Nah, ini pemirsa. Waduh, lucu sekali ya, cantik. Nah, kalau kita membahas ini Bang, ini tadi dikatakan tanaman mungil yang membawa hoki. Kenapa ya dikatakan Mungkin membawa hoki? itu saja ya? sih, mungkin karena dia abadi, membawa feng shui bagus. Ya gitulah, mereka bisa memberikan kelimpahan gitu. Mungkin itu saja sih simbolisme mereka. Simbolisme seperti itu ya, Tapi membawa selain dari itu kebahagiaan mungkin juga feng shui ya. juga, feng shui, membawa feng shui. Oh gitu. Mungkin dari cara Anda menata nih, apa kayak mana? Penataannya. Penataannya, cara peletakannya, mungkin dari situ saja. Oh gitu. Nah, cara peletakannya itu kalau dari feng shui-nya itu tadi seperti apa yang baiknya? Wah itu apa ya? Tergantung Anda taruh di mana sih, di bagian rumah. Mungkin di utara ada arti tertentu, di selatan arti tertentu. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Wah, baik kalau gitu sekarang kita mulai membahas nih untuk tanaman sukulen ini. Sebenarnya tanaman sukulen ini
jenis golongan apa ya Bang? Tanaman hias juga? Tanaman hias. Oke, jadi sukulen itu mungkin yang terkenal kaktus ya. Kaktus. Nah, kaktus itu adalah sukulen. Oh. Tapi belum tentu semua sukulen adalah kaktus. Oh gitu. Jadi mereka kelas yang lebih general. Oh, gitu. Contoh kita manusia mamalia, lumba-lumba juga mamalia. Jadi mamalia tuh kayak general, genus generalnya. Ini sukulen itu adalah genus general. Oh, familinya gitu lah Familia. ya, family ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini berbeda-beda ya, yang dari ini Ya, itu kelopaknya besar, yang ini kelopaknya kecil, yang ini memanjang begitu. Nah, beda lagi dengan yang di sana tuh. Waduh, cantik-cantik sekali. Jenisnya ada berapa banyak Bang sukulen Ada ini? banyak sekali. Ada 10.000 lebih di dunia. Wow. Itu hanya jenis loh. Belum lagi warnanya, ukuran. Kalau warna bukan hanya hijau saja berarti, ada warna apa lagi Ada yang banyak. lain? Semua warna di pelangi ada, sama hitam putih juga ada. Oh gitu. Tapi kebanyakan di Indonesia sekarang cuma merah, kuning, hijau yang lebih banyak. Oh. Di daerah lain kalau seperti California, Amerika, itu mereka lebih banyak. Ada pink, Luar ungu. biasa ya. Aslinya di mana sih ini? Dari mana sih ini Bang? Kalau yang populer sebenarnya di seluruh dunia ada, kecuali Di seluruh dunia ada ya? daerah Antartika sama Arktik lah ya. Oh gitu. Wah. Tapi ini semua dari Indonesia nih, semua yang saya bawa di sini sekarang. ya, yang di display ini semua dari Indonesia ya. Jadi memang mungkin dari setiap negara juga berbeda-beda. jenis-jenisnya. Semua ada jenisnya berbeda-beda tergantung dari suhu segala macam, tergantung dari negerinya begitu ya. Wah luar biasa. Kalau kita yang di Indonesia tropis, yang seperti inilah yang banyak yang ada di Indonesia begitu ya pemirsa ya. Nah ini menarik sekali pemirsa. Jadi bagi Anda ya yang pecinta tanaman hias ya, selain kaktus, aglonema dan yang lainnya, ini jadi salah satu alternatif juga ya pemirsa ya untuk Anda pecinta kaktus, pecinta tanaman hias yang bisa Anda pajang di rumah juga cantik sekali seperti benda tanah ini ya, bunga mati ya, Bang ya. Kayak palsu ya. Seperti palsu, iya benar-benar seperti palsu pemirsa. Jadi memang cantik sekali, ternyata hidup loh, ya luar biasa. Jadi ini bisa di-display, dipajang di outdoor maupun di dalam rumah juga bisa ya. Cuma lebih bagus di outdoor. Oh gitu. Baik, untuk perawatannya seperti apa ini? Kalau pemirsa di rumah mulai tertarik untuk membudidaya ataupun ya tidak membudidaya lah, hanya mencoba ya, mencoba menanam tanaman mungil ini seperti apa sih cara Kalau perawatannya? perawatan tergantung jenis pertama. Tapi yang penting tuh konsisten. Konsisten. Misalnya satu minggu cuma bisa kasih air sekali saja dalam seminggu, konsisten terus saja gitu, nanti tanamannya bisa adaptasi. Oh gitu. Tapi kalau saya pribadi sarankan 3 kali seminggu minimal. 3 kali seminggu ya. Wah, jadi kalau 1 kali seminggu juga dia masih tahan ya? Bisa. Asalkan kita memang konsisten. Ya, Jadi dia bisa belajar ya, oh berarti memang aku dikasih minumnya seminggu sekali gitu. Oh gitu ya, luar biasa. Jadi tanaman aja juga bisa belajar ya pemirsa ya, beradaptasi dengan keadaan, dengan lingkungannya, luar biasa. Jadi minimal itu yang baik adalah seminggu itu 3 kali disiram. Kemudian untuk media tanamnya apa yang cocok untuk tanaman media ini? tanamnya kami ada campuran khusus karena mungkin setiap daerah di Medan saja, saya kan tinggal di daerah Amplas. Saya memberi hadiah ini ke keluarga saya di daerah Krakatau. Tidak bisa hidup. Jadi tergantung situasi juga. Jadi dari sana saya adaptasikan campuran tanahnya, baru saya ke sana baru bisa bertahan dia. Oh gitu. Tergantung dia. Tergantung. Jadi kalau yang generalnya apa yang bisa kita gunakan? Kalau saya sendiri saya pakai tanah sama kokopit. Tanah dan kokopit, perbandingannya? Itu kami nggak bisa bilang ya. Itu tergantung dari pengalaman yang tinggal di sana. Oh kira-kira gitu, tergantung dari daerahnya ya. Bisa saya campurannya hanya kokopit, tanah sama pasir. Itu 3 saja. Tanah dan pasir ya. Dan kalau rasionya tuh saya nggak bisa bilang ya. Berbeda-beda setiap daerah ya. Karena dari daerah Amplas ke daerah Krakatau aja bisa berbeda ya. Iklimnya saja beda. Jadi memang ini harus
ada feel kita juga ya dalam merawat tanaman ini ya. Waduh, ini luar biasa. Ini dia keistimewaannya begitu ya pemirsa, tidak bisa disamakan dengan tanaman yang lain. Kalau tanaman yang lain kan bisa kita ukur begitu ya, perbandingan tanah dengan kokopitnya berapa banding berapa kayak gitu ya. Ternyata untuk tanaman mungil ini berbeda. Dia harus ada perlakuan khusus ya. Betul. Aku berbeda nih dengan tanaman yang lain gitu ya. Di setiap daerah juga seperti itu. Wah, Dan luar biasa. jenis juga pengaruh. Jenisnya juga pengaruh. Jadi kaktus kan kaktus dia paling kuat karena dia strukturnya paling kuat, selnya paling tebal. Jadi artinya apa? Jika Anda memberi terlalu banyak air, dia tidak akan membusuk. Jadi selnya tidak pecah. Jadi itu Anda bisa lebih suka hati lah, mau 3 hari kasih air, mau 2 minggu kasih air sekali, mereka bisa tahan. Bisa tahan untuk kaktus ya? Karena mereka kuat, mereka selnya lebih tebal. Itu ciri-ciri utama. Kalau yang kayak gini, yang kayak jika Anda pegang ini kayak lunak, nah itu mereka lebih sensitif. Oh iya. Apalagi yang seperti kayak kelopak karet lunak. Ya, Bang? Ya. Mereka lebih lunak, jadi mereka punya sel lebih lentur, artinya mereka lebih sensitif. Jadi kalau jika memberi air terlalu banyak, pecah selnya, jadi itulah membusuk. Oke, jadi tidak boleh terlalu banyak disiram ya? Ya, mereka lebih suka kering daripada basah sebenarnya. Lebih suka kering. Berarti kalau untuk yang jenisnya yang kelopaknya ini lunak seperti ini, cenderung lebih lebih sensitif. Lebih sensitif ya, seminggu sekali lah ya kasih disiram seperti itu ya, tidak harus sering-sering ya. Mungkin gitu. Bagi yang pemula mau mencoba masuk ke hobi ini, mungkin boleh coba ke ini, yang seperti aloe vera ini. Oh iya benar-benar seperti aloe vera. Ini pun ada banyak jenisnya, ada yang agak tebal seperti ini. Oh itu tebal ya? Ini tebal. Mereka keras, jadi selnya kuat. Jadi mereka tidak terlalu sensitif. Ada juga yang seperti ini. Bisa dilihat. Ini yang agak hitam. Iya. Ini lumayan populer, namanya zebra tail atau apa namanya. Nah, tapi ini salah satu sukulen pertama yang pernah saya rawat. Sampai sekarang masih hidup. Ini anaknya. Oh gitu. Jadi kalau untuk pemula bisa mencoba yang jenis seperti itu dulu ya, karena lebih tahan ya. Betul. Abang ya, tidak secara terlalu sensitif. Secara kontras ini, kalau yang ini dia warna biru, seperti ini warna biru. Nah ini, yang warna biru ini lebih sensitif. Nah mereka punya warna juga, kita bisa tahu ciri-cirinya lebih sensitif atau tidak. Kalau misalnya mereka warnanya terang cerah seperti ini, artinya klorofil mereka lebih sedikit. Kalau yang agak gelap, hijau gelap seperti ini, artinya klorofil mereka lebih banyak. Lebih banyak klorofilnya. Ya, jadi mereka bisa lebih suka hati mau taruh di mana bisa hidup. Nah, kalau yang lebih cerah seperti ini, lebih terang warnanya, itu mereka lebih sensitif. Jadi gitu. Biasanya lebih cantik, lebih susah dirawat. Lebih cantik, lebih susah dirawat. Ini berlaku juga untuk wanita ya. Betul sekali. Pemirsa ya. Yang cantik itu susah dirawat. Aduh, gawat. Oke, yang kalau kita bisa pajang di dalam rumah itu yang mana? Yang sifatnya seperti apa? Yang seperti ini ya? Mereka pertama ciri-cirinya mungkin harus warna hijau dulu. Harus warna hijau dulu. Jadi kalau seperti ini? Nah, itu dia ciri-ciri nomor 2, dia tebal daunnya. Daunnya lebih tebal, artinya dia menampung lebih banyak air, bisa menampung lebih banyak air. Terus jika kita tidak terlalu sering kasih air, mereka ada cadangan air. Oh gitu, jadi ini masih bisa berubah warna ya? Bisa. Ini kan terlihat seperti abu-abu gitu ya pemirsa ya? Merah pink gitu. Agak-agak ke pink-pink ujungnya. Kalau misalnya di outdoor gini dia. Wah cantik sekali, ini jenisnya sama ya? Sama jenisnya. Oh. Ini hanya anakannya saja. Oke, wah ini cantik sekali ya, sudah mekar seperti ini pemirsa, lihat tuh. Wow, ini bisa di outdoor, bisa di indoor juga ya. Ini tapi lebih bagus di outdoor. Lebih tahan ya, ini nggak terlalu sensitif ya? Nggak terlalu. Oke. Nah kalau seperti ini kita nyiramnya disiram diguyur atau di spray aja sih? Terserah, tapi yang penting konsisten sekali lagi. Oke. Kalau saya pribadi diguyur saja. Oke. Nah ini yang menarik dari yang ini kan, dia kalau Anda kopek daunnya, nanti anaknya tuh. Oh gitu. Jika misalnya mereka kayak kering, terkelupas gitu kan, taruh aja di tanahnya, nanti anaknya akan muncul. Iya ini, oh iya. Bisa diangkat kalau tuh. Oh iya pemirsa, jadi ini daun-daun yang sudah kelopak daun lah ya, yang jatuh lah kita
kita letakkan aja di tanah, dia akan muncul lagi yang baru nih. Tuh, kelihatan nggak ya? Ini akan muncul lagi anak-anaknya yang baru. Jadi semudah itu dia hidupnya ya. Wow. Kira-kira dari jatuh, kira-kira 4 minggu udah muncul anak yang baru. 4 minggu sudah muncul anak yang baru. Wah, luar biasa sekali. Jadi bisa memperbanyaknya itu mudah sekali ya. Makanya itu namanya tanaman abadi. Tanaman abadi. Ini juga bisa kita sebut membawa hoki itu tadi, bisa dari satu bisa banyak sekali jadinya. Wah, luar biasa tanaman ini ya. Waduh. Nah, kalau yang ini yang sudah mekar ini usianya berapa nih? Ini kira-kira 3 bulanan mungkin. Sudah 3 bulanan ya. Oke. Wah. Jika dikasih pupuk bakal lebih cepat, tapi saya tidak taruh. Oh, boleh kasih pupuk juga ya? Bisa. Oke. Berarti kalau pupuk yang disarankan pupuk apa? Pupuk PK. Oh gitu ya. Berarti Pupuk boleh biasa pakai saja. pupuk, boleh tidak ya pemirsa ya. Mungkin kalau untuk keadaan tertentu boleh ya. Mungkin dia agak kurang sehat begitu ya, Ya, Bang bisa. ya. Oke, baik-baik. Nah, kalau kita lihat kan yang di depan ini Bang Wilbert bawa satu wadah ini dengan beberapa jenis ya. Ini bagaimana caranya nih? Dia bisa hidup beramai-ramai seperti ini? Bisa. Bisa Nah, ya? posisi juga penting. Aha. Ada beberapa saya taruh agak tersembunyi. Iya ini, Karena cantik sekali. karena memang itulah lingkungan optimal mereka. Ada beberapa saya taruh tepat di depan, dia kena sinar matahari. Sinar matahari. Karena dia memang suka sinar matahari. Tergantung dari jenisnya Tergantung begitu jenis. ya. Ini juga semuanya ada alasan kenapa mereka ditempatkan sedemikian rupa, karena ini juga suka sedikit teduh. Yang ini yang di tengah ini seperti pohon begitu ya? Ini namanya elephant ear Elephant ear. atau Dumbo ear, lebih populernya. Wow. Lumayan umum di Indonesia. Baik. Nah, ini besarnya bisa sampai sebesar apa? Karena dia kan kalau kita lihat penampakannya dia seperti pohon gitu. Iya. Apakah memang bisa Mereka membesarkah bisa, dia? ya bonsai lah, Bonsai ya? ukuran bonsai. Oke. Mungkin dari semua ini yang bisa besar adalah yang ini, yang di depan ini sekarang. Oh, itu bisa besar Ini ya? bisa sebesar Seperti pohon. kaktus gitu ya? Dia Itu sejenis- memang kaktus? Bukan ya? kaktus. Yang ini kaktus ya? Oke, ini beda lagi. Dia juga sukulent, tapi dia jika dipotong nanti dia cairannya warna putih. Getah, Kalau kaktus dipotong dia akan bening. Beda lagi ini. Oh, iya. Oke, cantik sekali tuh yang di depannya. Jadi tuh bisa memanjang ya? Bisa setinggi pohon, Wah, setinggi pohon. setinggi tiang listrik. Wah, luar biasa. Waduh, jadi ini disatukan di satu wadah Ya. ini juga mereka bisa hidup bisa ya dengan beberapa jenis ya pemirsa. Dan kalau kita jadikan sebenarnya cantik sekali ya. Kalau untuk dipajang begitu ini cantik sekali. Kalau untuk perpaduan seperti ini beberapa jenis cantik sekali. Jadi untuk media tanamnya juga ada pasir-pasirnya di sini dibuat Bang Ya, Wilbert ya, itu cantik sekali, ada batu-batunya, hiasannya. Jadi terlihat cantik sekali. Kalau ini kita pajang di dalam rumah bisa ini Bang? Jadi kalau misalnya ada acara makan, bisa lah Bisa ditaruh aja ya satu sebentar hari, ya. satu hari. Terus Satu hari. besoknya kembalikan Harus tetap taruh di luar. dikeluarkan ya, harus terkena cahaya matahari ya. Oke. Terus taruh di luar juga nggak boleh sembarangan, harus ada teduh. Agak teduh. Harus ada teduh. Ada teduh dari matahari jam 12 sama dari hujan. Oh gitu. Itu saja kalau requirement-nya ya. Wah. Karena matahari jam 12 bisa menggosongkan daun. Oh gitu ya. Klorofilnya rusak jadinya. Klorofilnya rusak malahan Kalau ya. hujan ya jangan langsung kena hujan, karena bisa takutnya membusuk dia akarnya. Iya, nggak boleh langsung terkena hujan langsung, Ya. dan kalau matahari juga nggak boleh terkena langsung matahari jam 12 siang ya pemirsa ya. Wah, luar biasa. Berarti kalau untuk ketahanan hidupnya tahan Bisa, berpuluh-puluh tahun ya. Ya, jika lingkungannya optimal bisa tahan Lingkungannya optimal sampai ke dan cucu. perawatannya juga baik ya. Nah, kalau untuk perbanyakannya seperti apa nih, Bang? Ini kan yang kalau mulai layu-layu kita potekin aja, kita taruh ke wadah yang baru, kemudian dia bisa tumbuh lagi, atau seperti apa cara perbanyakannya nih? Kalau saya pribadi lebih suka di kopek saja. Tapi jangan saat layu, ketika lagi sehat seperti ini yang saya kopek. Oh, yang masih sehat. Jadi itu menjamin
menjamin anaknya akan tumbuh dengan sehat juga. Oh ya, kualitasnya yang baik ya. Oh gitu. Uh, ada juga beberapa jenis seperti ini, jika kita potong, mungkin kayak tanaman biasa ya, kalau kita potong ini nanti taruh di tanah bisa hidup juga. Langsung hidup bisa ya? hidup juga. Wow. Ada juga jenisnya yang menjalar seperti ini. Nanti jika kita taruh di pot yang tidak terlalu dalam tapi lebar, mereka juga bisa menjalar. Kalau yang menjalar itu dia media tanamnya apa? Sama Sama ini, ya? sama semua. Sama semua. Komposisinya juga seperti tadi, tergantung lingkungan hidupnya. Oke. Wah, cantik sekali ya pemirsa. Banyak sekali jenisnya, ternyata ada 10.000 lebih ya? 10.000 lebih jenis. 10.000 lebih jenisnya. Wah, luar biasa. Dan di Indonesia sendiri juga banyak ya yang kalau bisa kita jumpai ya pemirsa. Jadi ini memang menarik sekali untuk kita coba tanam ya di rumah dulu lah ya sebelum kita membudidaya seperti Bang Wilbert. Jadi bisa sebagai tambah-tambahan tanaman hias di rumah ya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga banyak sekarang yang mulai mencintai tanaman. Ini semenjak COVID bener nggak sih Bang? Semua orang jadi yang karena di rumah aja ya, jadi bingung mau ngapain, mending bercocok tanam, yang suka tanaman hias mulai banyak di pekarangan rumahnya tanaman hias segala macam jenis ya, cantik-cantik. Jadi memang COVID itu membawa berkah juga ya. Aduh luar biasa ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat di tetangga-tetangga kita juga mulai banyak tanaman hiasnya. Nah ibu-ibu, bapak-bapak dan semuanya pemirsa yang menyaksikan acara ini boleh mencoba tanaman sukulen ini ya, yang belum mencoba tanaman sukulen, boleh dicoba ini tanaman sukulen yang abadi ya, tahan hidupnya lama, kemudian perawatannya juga tidak terlalu susah ya pemirsa ya. Oke, luar biasa. Tapi memang perawatannya harus khusus ya, nggak di semua daerah itu bisa kita samakan gitu. Oke, baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bang Wilbert seputar tanaman sukulen ini. Kami akan kembali ya sesaat lagi, tetap bersama kami di Ayo Bertani. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ayo Bertani. Kita masih membahas tentang mengenal tanaman sukulen, si mungil pembawa hoki. Nah tadi sudah ngobrol-ngobrol ya dengan Bang Wilbert sedikit banyaknya bahwa memang tanaman ini wajib Anda tanam ya di rumah bagi Anda pecinta tanaman hias ya. Jangan sampai terlewatkan karena memang ini si cantik mungil dan luar biasa, tahan hidupnya lama. Kemudian dia juga perawatannya tidak ada perawatan khusus ya. Jadi memang ya kita cukup mengenal sifat-sifatnya seperti apa karena memang berbeda jenis, berbeda sifat juga, benar begitu ya Bang Wilbert ya? Wah luar biasa. Jadi kalau untuk yang di sini boleh dijelaskan kembali Bang Wilbert, kalau yang seperti ini nih kan, nah ini terlihat seperti berduri tapi tidak berduri ya. Ini maksudnya tidak tajam begitu ya? Tidak tajam. Ini cantik-cantik sekali. Kalau dari sifatnya ini seperti apa Bang, yang ini? Oke. Nah ini kan terlihat seperti apa ya? Namanya koral. Koral ya, terumbu karang. Terumbu, iya seperti terumbu karang. Jadi yang jenis-jenis seperti ini, yang seperti tadi, jika dia warnanya hijau, cenderung akan lebih tahan banting. Oh, lebih yang hijaunya pekat ya? Ya, dia akan tidak terlalu sensitif. Jadi Anda bisa suati lah mau taruh di mana, boleh kapan kasih air juga dia masih bisa hidup. Kalau yang mungkin kalau untuk pemula, saya bisa rekomen beli aloe vera dulu. Yang jenis-jenis aloe vera, sepupunya aloe vera lah namanya ini. Ini saya lupa namanya apa, tapi ini lidah buaya, ini zebra tail. Ini Anda bisa coba. Terus yang seperti ini, yang warna pink seperti ini, Anda bisa coba. Yang ini juga bisa coba, yang warna hitam ini. Nah, ini namanya Black Prince. Oke. Ini Anda bisa dapat di Medan, lumayan umum. Nah mungkin bagian belakang pemirsa nggak kelihatan ya, boleh kita putar nih. Ini di belakang juga cantik sekali, yang merambat tadi itu Bang. Bisa dijelaskan kembali, pemirsa di rumah belum ngelihat tadi. Agak ini ya, yang merambat ini. Nah itu cantik sekali pemirsa. Ini juga lumayan banyak. Ini saya dapatnya di daerah Brastagi. Oh. Ini yang mereka optimalnya di Brastagi karena di sana mereka dingin dan tidak terlalu terik. Ini dia akan kayak gini ya terus. Ukurannya akan seperti ini saja. Oh gitu. Ini bisa merambat sepanjang-panjangnya ya. Ya. Ini saya tidak terlalu rekomen karena dia
butuh pengalaman untuk yang ini. Oh, kenapa agak susah di bagian apanya tuh? Mereka tidak terlalu suka terlalu terik. Oh, suka suhu yang sejuk Sejuk begitu saja. ya? Ya. Mungkin di Medan mereka akan kering duluan karena tanahnya nggak bisa apa, akar mereka sangat pendek. Oh, Jadi butuh eh, jika rajin bisa lah dikasih air terus saja. oh iya iya benar. Pokoknya mereka lebih advance. Oke, berarti kalau memang kita yang di Medan pengen sekali ya pemirsa untuk tanaman yang sukulen yang merambat itu boleh, tapi memang harus perawatannya lebih khusus karena memang cuaca di Medan kan tahu sendiri ya panas ya, jadi memang harus rajin disiram begitu ya supaya dia tetap bertahan hidup dan tetap nyaman ya. Oke, nah ini bisa dilihat ya pemirsa cantik sekali. Jadi ini ada berapa jenis nih yang di dalam satu wadah ini? Sekitar 30-an. 30-an ada ya? 30-an jenis ya. Wow, mana lagi bang yang lain, yang jenis yang lain lagi? Mungkin Yang bisa kita lihat ini kaktus yang biasa ya. ini kaktus biasa. Oke. Mungkin yang menarik Cantik-cantik semuanya. Ini seperti kembang kol lagi. nah inilah, mungkin ini saja yang lebih ini saya suka pakai jadi focal point yang ini, yang besar ini. Iya iya, cantik sekali ya seperti Ya, kembang kol gitu. Ya, ini dia bisa hidup dengan nyaman di Medan. Oh. Bisa besar juga kayak kol. Bisa besarnya sebesar apa Saya yang paling pernah lihat besar? yang sebesar ini. Maksimal. Saya pernah lihat sebesar kira-kira 30 cm 30 diameternya. cm bisa ya? Wah, Bisa. cantik sekali pasti Tapi itu. tapi itu butuh perawatan yang cukup lama. Warnanya? Warnanya memang Warna seperti yang itu seperti saja? Bisa seperti itu. Kalau misalnya sangat panas dia bisa jadi warna pink, tapi jarang. Jarang ya, hanya pinggirannya aja itu warna pink cantik sekali loh pemirsa. Semua sukulen di dalam pot ini kami ada jual di toko kami. Oke, nah jadi bagi Anda pemirsa yang bingung ya mau cari sukulen yang seperti ini di mana, langsung saja nanti bisa kontak Bang Wilbert ya. Bang Wilbert kalau boleh tahu pemirsa bisa datang kemana nih? Ada toko offline-nya? Saat ini toko offline-nya tidak buka. Dulu kami pernah buka di Cemara Asri. Tapi semenjak pandemi kami hanya buka secara online. Itu bisa cari di Instagram. Apa namanya? Sukulen House ID. Sukulen House ID ya pemirsa ya, jangan lupa ya kalau mau lihat-lihat dulu di situ ada semua ya, diposting semua jenisnya ya. Ada di posting. Tinggal di DM saja jika ingin pesan. Bisa di DM langsung ya, bisa lihat di Instagramnya Sukulen House ID. House ID ya pemirsa ya, bagi Anda yang ingin mencari ya tentunya akan banyak lagi jenis-jenis yang lain selain dari yang ini, masih ada lagi ya bagian di toko ya, luar biasa. Wah, cantik-cantik sekali. Jadi memang harus wajib Anda ya pemirsa bagi pecinta tanaman hias, ayo segera aja langsung ya dicoba menanam sukulen ini ya. Jadi bisa di indoor juga bagi yang tadi yang sifatnya tidak terlalu sensitif ya, tapi memang lebih cocok di outdoor karena supaya lebih terkena sinar matahari seperti itu ya. Kalau untuk cuaca ini Bang Wilbert, ini kan memang sekarang lagi cuaca ekstrim ya, nanti siang panas banget ya pemirsa ya, tiba-tiba sorenya hujan. Sukulen tahan nggak ya untuk cuaca yang seperti ini? Tahan. Masih bisa tahan ya? Sukulen dia asalkan perawatannya baik, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Mereka bisa hidup di daerah panas tuh karena mereka ada cadangan air. Jadi jika sebelum cuaca panas ini perawatannya bagus, cadangan air mereka banyak. Mereka bisa bertahan. Oh gitu. Tapi jika ada Anda melihat kayak pengeringan atau gimana, tinggal dikasih air saja. Mereka bisa menyesuaikan lah ya. Oke. Jadi ini memang tanaman ini pintar ya pemirsa ya, tanaman sukulen ini. Jadi dia bisa menyesuaikan dirinya di situasi yang seperti apa gitu. Jadi memang untuk cadangan air mereka ini cukup banyak ya, bisa menyimpan cadangan air yang banyak, apalagi untuk yang kelopak-kelopak tebal seperti ini ya pemirsa. Jadi memang harus disesuaikan, harus merawatnya itu benar-benar diperhatikan gitu ya pemirsa. Jangan asal ya udah taruh aja disiram seperti enggak. Jadi memang harus diperhatikan, kalau memang agak kita lihat kering itu memang harus ditambah airnya. Tapi kalau untuk cuaca yang aman ya, yang tidak terlalu terik ya seperti normal saja kita rawatnya. Jadi seperti itu ya, semudah itu sebenarnya kalau kita bisa mengenal tanaman ini. Sebenarnya untuk
merawat tanaman ini juga harus kita cintai ya, Ya, kita betul. memang benar-benar harus Harus kita kita cintai gitu ya pemirsa. Jadi kita merawatnya itu dengan sepenuh hati, harus diperhatikan seperti itu, tidak hanya sekedar aja gitu ya pemirsa ya. Seperti Bang Wilbert nih dari satu yang dia dapatkan, dia dapat dari temen ya tadi ya. Betul. Nah itu bisa sampai sekarang diperbanyak, dibudidayakan dan menjadi peluang bisnis tuh luar biasa. Nah kita bicara bisnis nih menarik nih pemirsa ya. Nah kalau untuk sukulen ini peluang bisnisnya seperti apa Bang Wilbert? Marketnya masih langka sih Di Medan? di Medan. Oh. Medan sendiri masih langka. Yang lebih populer tuh masih di luar negeri seperti Korea, Jepang, Amerika, terutama California. Itu daerah-daerah gurunnya. Jadi mereka sangat umum, Oke. umum dan murah sekali. Oh, berarti kalau untuk di Medan masih beberapa lah Langka ya. sekali, masih langka ya. marketnya. Oke. Jadi moga-moga dari ini. Iya, dari informasi yang kita berikan ini jadi semakin banyak yang mencintai sukulen dan semakin banyak dibudidayakan begitu ya pemirsa ya. Nah kalau untuk di Medan sendiri harganya bagaimana nih Bang? Karena ini kan masih langka, apakah masih tinggi nilai jualnya? Kalau yang umum itu di pasaran ada 10.000 juga ada. Tapi yang murah-murah sampai 10.000 juga ada. Mungkin yang agak eksotis puluhan juta pun ada sih, tapi Wow. itu saya sendiri pun kurang tahu di mana bisa dapat. Tapi ada. Yang jenisnya ini eksotis Ya. seperti itu, yang langka pastinya ya. Kalau untuk yang seperti inilah ya, yang mungil-mungil ini, berapa sih harganya Bang? Itu nanti DM saja dari Instagram. Oh gitu ya. Itu ada Kalau timnya nanti. kisaran harganya yang ada jenis di sini kisarannya dari berapa sampai berapa nih? Kalau di toko kami ada jual dari harga 15 sampai 20, yang murah-murah ya. Ya, kalau yang ini, kalau contoh yang besar seperti ini namanya apa? Sudah ke project. Oke. Jadi Anda kasih budget berapa, kami ambil potnya, atau Anda cuma mau terima bersih bisa, tapi Anda memberikan budget dan mau style apa kami nanti Oh susun. gitu. Jadi bisa istilahnya custom lah ya, custom ya. mau budget berapa, mau yang jenis apa saja gitu ya, bisa ya. Bisa. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan budget yang Anda punya pemirsa. Wah luar biasa ya. Jadi memang ini yang murah-murah juga ada, yang mahal juga ada. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan dan ya pendapatan Anda seperti apa begitu ya, Bang Wilbert ya. Kalau dari toko kami yang paling besar sekarang ada yang wedding, dia pesan pot-pot kecil ini untuk dikasih ke Souvenir ya. souvenir. Nah, iya itu. benar-benar. Jadi ini cocok juga ya pemirsa untuk jadikan souvenir. Kalau zaman sekarang itu gitu ya, souvenir pernikahan itu tanaman-tanaman hias gitu cantik sekali memang. Jadi selain unik juga bermanfaat ya, bisa ditanam di rumah yang punya, pasti yang dapatkan wah senang sekali ya, bisa nambah-nambah tanaman di rumah ya. Wah, cantik sekali. Cocok ini untuk souvenir-souvenir pernikahan. Nah, bagi Anda yang mau nikah bingung souvenirnya apa ya, jangan cuman kayak biasa sendok, kipas ya. Bosen ya, karena itu bakal hilang dan sedikit tidak berguna begitu pemirsa. Yang berguna dan pastinya sangat berkesan ya. Tanaman hias ini bisa dijadikan souvenir. Langsung aja kontak Bang Wilbert kalau untuk bikin souvenir pernikahan bisa ya. Bisa. Untuk Kasih partai saja besar budgetnya. bisa ya. Bisa dong, luar biasa. Jadi memang tanaman sukulen ini selain bisa kita pajang ya pemirsa, bisa juga dijadikan souvenir pernikahan seperti itu ya, kado-kado ya, kado ulang tahun dan lain sebagainya. Oke, cantik sekali ya. Wah, baik. Berarti kalau untuk Bang Wilbert sendiri, toko offline-nya sudah tidak ada ya pemirsa, hanya menjual online. Ini online sudah kemana Online saja masih dijual? di Indonesia kami jualnya. Offline-nya mungkin secara jika pandemi sudah kami udah aman, kita buka kembali. Oh gitu. Dan kalau misalnya marketnya memang kok udah mulai banyak kembali, itu kami akan buka kembali. Oke, yang banyak pesan itu daerah mana sih, Bang Wilbert? Masih di daerah mana? Medan lah. Medan ya? Kalau toko kami, Oke. pelanggannya banyak Medan. Oke, berarti untuk antusias warga Medan juga mulai banyak lah ya yang mulai mencintai sukulen ini ya.
Oke, wah luar biasa. Jadi selain kita jadikan sebagai hobi ya pemirsa ya menanam tanaman hias ini juga bisa menjadi peluang bisnis ya. Karena kata Bang Wilbert tadi memang marketnya masih langka ya, masih belum banyak yang menjual tanaman hias ini. Langsung aja ya pemirsa bagi Anda pecinta tanaman hias dan ini bisa dijadikan peluang bisnis langsung dibudidayakan, tapi memang harus benar-benar mengetahui tanaman hias ini seperti apa ya sifatnya, jenis-jenisnya. Jadi kita bisa menyesuaikan ya perawatannya dari jenisnya karena memang berbeda jenis, berbeda juga perawatannya seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan Bang Wilbert tadi ya pemirsa ya. Oke, cantik sekali, luar biasa. Nah, ini kan tadi untuk yang merambat di daerah dingin ya. Kalau untuk yang di daerah tahan panas yang mana Bang? Ini yang aloe vera. Aloe vera itu ya? Itu sudah pasti bisa tahan banting ya Tahan istilahnya. banting ya. Ini lebih Cocok sensitif. untuk di Medan ya. Ya. Yang merambat tadi kenapa sensitif? Karena dia pertama lunak. Ini kalau dipetik dia langsung lepas ini. Oh iya. Jadi ini yang ini nih pemirsa yang tadi merambat tadi ya, supaya pemirsa bisa melihatnya. Kalau dipetik aja bisa langsung copot tuh kelopaknya. Ini kalau misalnya saya contoh saja ya, saya petik ini. Aduh, nanti rusak loh Ini Bang. langsung Nggak copot apa ya? dia. Jadi kalau kayak gini dia bisa hidup. Cuma inilah contoh contohnya saja. Jika kita petik gini saja ada copot itu biasa lebih sensitif. Lebih sensitif ya. Tapi bisa hidup, Benar, masih bisa hidup. benar. Oh gitu. Nanti ini kalau Boleh. kayak gini kakak kalau mau. Oh gini ya pemirsa nih. Jadi dia memang tipis ya. Iya. Ininya tuh tipis pemirsa. Jadi mudah copot gitu Mudah ya. copot, ya. Lebih Jadi sensitif. lebih sensitif. Kalaupun dia panas ini nggak akan bisa tahan ya, pasti cepat cepat kering, kering betul. dan juga langsung berguguran lah ya istilahnya, langsung bercopotan gitu ya pemirsa ya. Kalaupun terguyur hujan pasti nggak akan tahan juga ya. Dia lebih cepat membusuk. Lebih cepat membusuk ya. Ini lihat nih pemirsa. Jadi memang setipis itu, jadi dia memang cocoknya di daerah yang suhunya itu sejuk begitu, seperti di Brastagi, seperti itu ya. Jadi memang ini habitatnya dia tempat-tempat yang sejuk. seperti Sejuk, itu ya. terik. Baik. Nah ini yang memanjang ini nih cantik sekali nih ya kalau kita besarkan gitu ya. Ya. Wah, Mereka memang kayak bonsai mereka. seperti bonsai ya. Waduh, cantik sekali pemirsa. Nah, kalau yang di wadah ini kisaran harganya berapa dengan 30 jenis sukulen? Ini DM aja. DM aja ya, rahasia pemirsa. Jadi memang ini harganya juga pasti istimewa ya. Tapi pastinya bisa menyesuaikan budget Bisa. Anda ya. Berapapun budget Anda nanti bisa disesuaikan, bisa di custom ya. Wah, cantik-cantik sekali. Kalau untuk di wadah seperti ini, berapa banyak jenis yang bisa digabung? Oh, semua sukulen pasti bisa digabung. Oh, oke. Karena itu yang jadi kendala cuma yang sensitif-sensitif saja. Apakah mereka punya ruang untuk bertumbuh seperti yang tadi, yang merambat tadi. Mereka bisa ditaruh, tapi harus ada ruang untuk mereka. Oh gitu, iya. Karena kan ini banyak jenisnya, sifatnya beda-beda gitu kan. Jadi ini kalau untuk yang sudah di wadah seperti ini, cara perawatannya gimana untuk penyiramannya? Ini baru dibuat 2 hari yang lalu. Wah, ini 2 hari yang lalu ya. Saya sengaja rangkai untuk acara ini biar bisa Wow, nampak luar biasa. semua jenis, sebagian lah Sebagian. dari ada jenis yang dijual di toko. Ini perawatannya nanti 1 minggu saya cuma siram sekali. Oh, 1 minggu saja ya. Tapi itu bukan dari air keran, itu dari air rendapan. Air rendapan apa tuh? Air yang didiamkan beberapa hari. Ada campurannya? Tidak ada, Oh, cuma tidak. cuma air yang karena kalau air keran tuh ada klorin. Oh iya. Kan kalau air dari keran langsung kan itu ada bawa klorin ya kan. Didiamkan biar tidak ada klorin lagi, klorinnya menguap. Klorinnya Baru menguap. saya siramkan. Kalau malas kasih air hujan saja. Oh gitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya ya, Bang Wilbert ya. Iya. Oke, jadi kalau untuk disatuin gini juga bisa ya pemirsa, dari banyak jenis juga bisa, asalkan memang ya kita sesuaikan ya penempatannya. Kalau memang yang tadi seperti itu merambat, dia memang harus agak-agak teduh, bagian-bagian yang jenis-jenis yang harus Yang suka teduh. matahari taruh di Nggak depan teduh. biar optimal dia. Kalau yang seperti ini dia suka matahari taruh di depan, yang lebih suka teduh taruh di agak belakang gitu. Atau di bawah.
Oke, berarti kalau yang seperti ini tidak membutuhkan tambahan pupuk ya? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Kalau pupuk dia bagus, dia kalau jika Anda mau pertumbuhannya cepat itu pakai pupuk. Tapi saya prefer lebih suka natural Natural aja saja. ya, alami ya. Oke, oke, oke. Nah, ini kan dari tadi kita cerita sukulen ini perawatannya tidak terlalu susah ya, tidak terlalu ribet, kemudian Minim tahan perawatan. hidupnya juga lama begitu ya. Nah, yang perlu diketahui mungkin bagi pemula, ada nggak sih ini kelemahannya apa sih Kelemahan sukulen dari ini? sukulen. Heeh. Jadi bisa mewanti-wanti ya, mengantisipasi kalau ada kejadian apa gitu. Mungkin yang paling pertama mungkin orang takut kurang kasih air. Oh, Tapi oke. justru mereka suka pemilik yang malas loh. Karena suka kering ya. Ya, mereka lebih suka kering. Terus kelemahan kedua mungkin komposisi tanah. Komposisi tanah. Jadi mereka nggak bisa dari tanah sembarangan gitu. Biasa kan orang kan beli tanah aja terus Iya. taruh sukulen kan. Itu saya pernah coba, tapi itulah dia langsung membusuk dia. Karena mereka butuh pasir agar akarnya bisa ada ruang. Mereka butuh sedikit angin di Oh gitu. tanah mereka. Iya, 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 iya. Oke. Tapi untuk pemula mungkin beli saja dulu yang belanja yang agak gampang dirawat dulu, seperti yang 3 pot kecil yang di sana. Iya. Terus jika sudah nyaman, udah tahu kira-kira mau coba bereksperimen, boleh coba beli yang agak unik bentuknya. Ya sudah mulai paham cara Iya. perawatannya ya. Sudah mulai nyaman untuk perawatan Ya, sukulen. nanti yang makin aneh bentuknya beda lagi dia punya cara perawatan. Oh gitu. Yang aneh itu yang mana? Ada di Ya sini? contohnya gini, ini sukulen juga kan, tapi bentuknya kayak seperti ini. Iya, iya. Nah, ini juga sukulen. Jadi maksudnya sangat banyak tekstur dan warna. Mereka punya sifat yang mirip, tapi tetap butuh spesialis. Mereka butuh requirement masing-masing pokoknya. Tapi yang paling penting tetap konsisten, kasih air. Harus atau tetap apa. konsisten dan waktunya itu konsisten, jumlahnya juga konsisten gitu mungkin ya Bang Wilbert ya. Jadi mereka juga bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan perawatan kita seperti itu. Jadi kalau memang mau memberikannya seminggu 2 kali ya seminggu 2 kali terus kayak gitu ya, atau seminggu sekali juga masih bisa tahan seperti itu ya, karena memang mereka sukanya yang agak kering, tidak terlalu lembab begitu pemirsa. Jadi sebenarnya kalau untuk di Kota Medan cocok ya untuk di cuaca kita ini, tapi kalau memang suhu ataupun cuaca di Kota Medan masih terlalu terik ya, kita bisa cek lagi seperti apa keadaannya. Kalau memang terlalu kering bisa kita tambah lagi. Jadi sesimpel itu ya pemirsa, untuk perawatan sukulen ini tidak perlu tambahan pupuk kalau memang bagus keadaannya, kondisinya, dan juga suhunya tempatnya dia nyaman dan baik, mungkin tidak perlu tambahan pupuk begitu pemirsa. Nah, kalau untuk harga tadi sudah dijelaskan ya, ada yang kisarannya murah dari mulai harga 15.000 juga ada ya, tapi sampai puluhan juta juga ada. Jadi memang bervariasi dari yang membedakannya itu apa sih kok? Yang murah itu yang seperti apa, yang mahal itu yang seperti apa? Yang murah itu dia ini lebih ke kelangkaannya. Oh, kelangkaannya. Kelangkaan Oke. dan jumlah deh. Kalau yang itu yang hijau-hijau itu, yang ujung itu banyak sekali di Indonesia. Oh, ini banyak ya. Ini murah dan Ini gampang sekali hidupnya. Mudah, gampang hidup dan juga gampang didapat ya. Iya, gampang didapat. Kalau yang mahal-mahal tuh seperti yang agak eksotis deh, yang cuma ada 100-an saja di Indonesia. Itu dia bentuknya seperti bola, Wah, warna putih. wow. Itu sangat sangat eksotis. Wah, cantik sekali Itu pasti ya. ada. Ini juga cantik sekali ya ini ya, Yako, Papa, Ya, Bang. ya, Cantik sekali ini loh. zebra dia. Ini harganya mahal? Enggak terlalu. Nggak terlalu Itu mahal juga, ya? itu juga lumayan banyak di Indonesia. Tapi mungkin ini harganya nanti DM saja deh. Saya kurang Diam tahu aja ya harganya. pemirsa. Jadi ini kayak apa ya, bisa dilihat ya pemirsa. Yang ini maksud saya nih. Nah, ini cantik sekali loh kalau kita bisa lihat ya pemirsa. Nah, itu harganya juga sebenarnya tidak terlalu Tidak terlalu mahal mahal, ya, Kak. Jadi kalau untuk pemula tadi Bang Wilbert menyarankan untuk membeli yang itu dulu, yang jenis aloe vera, dan juga yang di depan tadi namanya apa tadi tuh? Yang pekat itu. Zebra tail kalau nggak salah. Oke, zebra tail ya, cantik sekali loh pemirsa.
Oke, jadi untuk pemula ya tingkat kegagalannya gimana ya? Kalau pemula itu kan biasanya Ya pelihara nanti saja dulu. gagal dah males lagi mulai Ya, ngerawatnya ya, kan. pertama mungkin saran saya belanja saja yang tidak terlalu mahal. Jadi kalau misalnya membusuk Gagal pun ya tidak tidak terlalu terlalu sayang. tidak terlalu menyesal ya. Hmm. Oke, oke. Untuk yang semua yang ada di sini semua rata-rata harganya sama, cuman perbedaan mereka hanya ukuran sama sensitivitas mereka. Oh Rata-rata gitu. sama semua. Cuma untuk Rata-rata spesifik sama. harganya itu nanti DM saja. Oke, oke, luar biasa. Oke, kalau kita bicara tentang bisnis ya, ini bisnis online ini kan ada plus minusnya ya. Kalau plusnya mungkin bisa menjangkau daerah dimanapun bisa kita jangkau ya, sampai ke luar negeri juga bisa kita jangkau. Tapi kan kalau online ini biasanya rentan terhadap penipuan ya, Bang Wilbert ya. Pernah nggak sih ngalamin udah pesan bunga nih tiba-tiba Untuk zonk sementara orangnya nggak ada? komunitasnya masih bagus-bagus semua. Masih baik ya. Masih baik. Karena mungkin yang pemegangnya juga mungkin kayak mana ya? Memang penjual di sana gitu. Oh, Belum resellernya pernah ya. ya. Oke, oke. Masih bagus komunitasnya, belum ada yang menipu. Oke, berarti memang masih baik ya, mudah-mudahan nggak ada lah ya. Ya, apalagi zaman sekarang, ayo dong nggak usah lagi ada penipuan-penipuan kayak gitu ya, karena memang banyak sekali yang mengeluhkan kalau jual online itu banyak yang nipu. Kadang udah dikirim tiba-tiba nggak ditransfer kayak gitu. Ada. Makanya memang kalau untuk menjual online ini mending ditransfer dulu atau seperti apa? Kalau Bang Wilbert sendiri sistemnya seperti apa Kami menjual sistemnya online ini? selalu bayar dulu di depan atau DP. Nanti DP ya. nanti barang kami sudah transport ke lokasi, itu baru bayar full. Oke. Nah, kalau untuk pengirimannya seperti apa, Bang Wilbert? Ini kan kalau yang besar-besar seperti ini lagi ya, kan agak Ini kami antar langsung. Kalau yang levelnya project seperti ini kami antar langsung pakai kurir ya? pakai kurir. Kami sendiri yang antar nanti. Oh gitu. Kalau yang itu bisa digojek, Oke, oke, oke. yang kecil-kecil digojek lah. Oke, jadi kalau kalau untuk di luar kota bagaimana ya? Luar kota itu nanti lah bisa diatur nanti. Bisa lebih safety lah ya. Tapi biasanya luar kota sudah ada sih. Seperti jasa-jasa seperti toko kami juga sudah ada Oh pastinya. gitu. Jadi memang biasanya yang membeli itu ya di dalam Daerah. kota ya. Jadi memang untuk pengiriman juga bisa langsung dikirimkan seperti itu. Baik, ini tidak terasa nih waktu kita sudah di penghujung acara. Bang Wilbert mungkin bisa kasih tips-tipsnya kepada pemirsa di rumah untuk pemula ya yang ingin menanam tanaman sukulen. Mungkin cobalah dulu dan jangan takut untuk belanja yang belanja sukulen. Coba saja dulu yang mudah-mudah. Karena jika sudah mempelajari atau sudah familiar dengan tanamannya, Anda bisa mempunyai gift yang keeps on giving. Artinya hadiah yang terus memberi. Iya, iya. Karena Anda jika memberi ini ke keluarga, nanti hidup terus itu sampai cucu-cucunya. Iya, benar-benar, waduh, dan pastinya sangat ini ya berkesan begitu ya, luar biasa. Baik, jadi coba dulu ya pemirsa, dicoba dulu, pasti akan tertarik seperti Bang Wilbert yang sekarang menjadi pebisnis tanaman sukulen, luar biasa. Terima kasih Bang Wilbert atas waktunya sudah hadir di TVRI Sumatera Utara, sudah memberikan informasi terkait tanaman sukulen ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya pemirsa dan menambah wawasan kita tentang tanaman sukulen ini. Baik pemirsa, terus saksikan Ayo Bertani ya setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.